Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab selanjutnya ya, yaitu tentang jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Namun kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Jadi, jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Untuk jaringan meristem berdasarkan asalnya terbagi atas jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Sedangkan jaringan meristem berdasarkan letaknya terbagi atas lateral, apikal, dan interkalar. Untuk yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa pada tumbuhan terdiri atas parenkrim, epidermis, penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, menurut kalian bagaimana tumbuhan memperoleh nutrisi dari dalam tanah? Ya, melalui transport zat. Kemarin kita sudah bahas bagaimana cara tumbuhan dan hewan melakukan proses transport zat pada sel. Nah, kumpulan-kumpulan sel-sel tersebut akan membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan jaringan. Jadi nantinya sekumpulan sel akan membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan jaringan. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sekelompok sel yang aktif membelah atau biasa disebut dengan meristematik. Sedangkan untuk jaringan dewasa adalah kebalikan dari jaringan meristem, yaitu jaringan yang tidak aktif membelah atau tidak meristematik. Menurut jaringan meristem, tadi dikatakan bahwa jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah, maka jaringan inilah yang akan membuat tanaman atau tumbuhan menjadi lebih besar. Berdasarkan asalnya tadi, jaringan meristem dibagi atas jaringan meristem primer dan sekunder. Untuk jaringan meristem primer memiliki ciri-ciri yaitu berasal dari sel-sel embrio, terdapat pada organ paling muda dan cenderung menghasilkan hormon auksin. Sehingga pada jaringan meristem primer ini tumbuhan akan lebih aktif membelah. Yang kedua yaitu jaringan meristem sekunder yang memiliki ciri-ciri berasal dari jaringan primer yang melakukan diferensiasi dan spesialisasi dan terdapat pada bagian tengah dari organ untuk melakukan pembentukan jaringan yang berbeda. Oke, selanjutnya yaitu letak dari jaringan primer dan jaringan sekunder. Nah, pada daerah ini sel-sel akan mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks seperti epidermis, korteks, floem, dan xilem yang merupakan daerah diferensiasi. Sedangkan pada jaringan primer yang terletak pada ujung akar dan ujung batang merupakan daerah pembelahan. Pada daerah pemanjangan, sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran sehingga tumbuhan pun akan menjadi lebih besar. Dan daerah pemanjangan itu terletak pada daerah pembelahan. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya kambium. Nah, pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk floem sekunder, sedangkan pembelahan kambium ke arah ke dalam akan membentuk xilem sekunder. Nah, selanjutnya yaitu jaringan meristem berdasarkan letaknya dibagi atas apikal, lateral, dan interkalar. Untuk apikal terletak pada pucuk utama, ujung batang, dan ujung akar. Selanjutnya yaitu letak dari meristem apikal, lateral, dan interkalar. Untuk meristem apikal ini merupakan jaringan meristem ujung atau terdapat pada ujung akar atau batang. Dan untuk meristem interkalar yaitu tepat di jaringan dewasa di antara meristem primer, sedangkan lateral atau meristem samping itu terdapat pada bagian samping yang bagian tersebut memiliki kambium. Kita lanjut untuk jaringan dewasa.
Untuk jaringan dewasa terdiri atas epidermis, yaitu terdapat pada sel paling luar atau kulit baik daun, akar, buah, biji maupun batang. Yang kedua yaitu parenkim, pakan jaringan terbesar yang ada pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong yang terdapat kolenkim dan skelenkim. Dan yang keempat yaitu jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Selanjutnya yaitu epidermis. Nah, epidermis ini berfungsi sebagai pelindung atau melindungi jaringan lainnya. Jaringan epidermis ini biasanya tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga yang terdapat pada stomata atau mulut daun. Nah, jaringan epidermis ini memiliki beberapa modifikasi atau perubahan bentuk, baik yang terdapat pada akar, batang, maupun daun. Beberapa modifikasi atau perubahan bentuk pada jaringan epidermis yaitu pada lapisan atas dari daun, epidermis berubah bentuk menjadi kutikula atau lapisan lilin yang berfungsi mengurangi penguapan. Nah, pada lapisan bawah dari daun, epidermis berubah bentuk menjadi stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk pernapasan. Sedangkan pada batang, epidermis berubah bentuk menjadi duri atau pelindung untuk melindungi diri. Dan pada akar, epidermis berubah bentuk menjadi rambut-rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan nutrisi dari dalam tanah. Selanjutnya ada jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini biasa disebut juga dengan jaringan dasar. Jaringan parenkim merupakan jaringan terbesar pada tubuh tumbuhan karena mengisi hampir sebagian besar jaringan tumbuhan. Jaringan parenkim secara umum memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain sel-selnya berbentuk segi banyak, berukuran besar, berdinding tipis, dan letak sel tidak rapat atau jarang, serta terdapat banyak rongga antar selnya. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu parenkim asimilasi atau klorenkim yang mengandung banyak klorofil sehingga berfungsi untuk proses fotosintesis. Dan yang kedua yaitu parenkim udara atau aerenkim yang berfungsi untuk aerasi atau pertukaran gas pada tanaman lain. Yang ketiga yaitu parenkim air yang berfungsi untuk menyimpan air. Dan yang keempat parenkim makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang kelima adalah parenkim pengangkut yang berfungsi sebagai alat pengangkut yang menghubungkan jaringan-jaringan sebelah luar dan dalam yang disebut dengan parenkim jari-jari. Nah, pada jaringan parenkim juga mengalami perubahan atau modifikasi, merubah bentuk menjadi korteks yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Sedangkan pada batang, parenkim merubah bentuk menjadi jaringan mesofil. Selanjutnya jaringan penyokong. Jaringan penyokong dibagi atas jaringan kolenkim yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu sel-selnya merupakan sel hidup, yang kedua tersusun atas sel-sel yang aktif membelah, yang ketiga banyak terdapat pada ujung tumbuhan yang masih muda, dan yang keempat dinding selnya mengalami penebalan sudut dari zat selulosa. Sedangkan jaringan skelenkim memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu terdiri dari sel-sel yang sudah mati, banyak terdapat pada tumbuhan yang sudah tua, dan dinding sel mengalami penebalan dari zat kayu atau ligin. Nah, berdasarkan bentuknya, jaringan skelenkim dibedakan menjadi dua, yaitu skleroid dan serabut skelenkim. Dengan pengangkut. Jaringan pengangkut yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Jaringan pengangkut ini terdiri atas xilem dan floem. Nah, perbedaan dari xilem dan floem ini yaitu xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun, sedangkan untuk floem berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan.
Nah, ini adalah hasil gambar dari jaringan tumbuhan di bawah mikroskop, di mana kita dapat melihat xilem dan floem. Nah, untuk selanjutnya yaitu tipe dari jaringan pengangkut. Berdasarkan letak xilem dan floemnya, bekas pengangkut dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral terbuka. Tipe kolateral terbuka terbentuk jika di antara xilem dan floem terdapat kambium atau bekas pengangkut. Tipe kolateral terbuka ini dapat dijumpai pada tumbuhan dikotil. Sedangkan tipe kolateral tertutup ini terbentuk jika antara xilem dan floem tidak terdapat kambium, tetapi terdapat parenkim terhubung. Nah, bekas pengangkut tipe kolateral tertutup ini dapat dijumpai pada tumbuhan monokotil. Dan yang terakhir, untuk bikolateral terbuka, tipe bikolateral terbuka ini jika xilem terdapat di antara dua floem atau xilem dikelilingi floem luar dan floem dalam. Selanjutnya adalah sedikit informasi mengenai kultur jaringan. Kini, para ahli anatomi tumbuhan telah mengetahui tumbuhan memiliki sifat totipotensi, yaitu suatu kemampuan setiap sel untuk tumbuh menjadi individu baru. Pengetahuan ini dimanfaatkan para ahli sebagai dasar dalam pengembangan tumbuhan secara in vitro atau kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang memiliki sifat yang masih sama seperti induknya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.